Shalom. Foya-foya dalam kemewahan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-6 dan ayat 5-nya berkata, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Bapak Ibu, dalam hal firman Tuhan yang kita dengar, banyak orang Kristen salah menafsirkan ayat tersebut. Mereka berpikir sebagai seorang Kristen tidak boleh kaya dan hidup mewah, sebab kemewahan identik dengan keduniawian dan tidak rohani. Perhatikanlah, Tuhan berkata, dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Jadi hidup berfoya-foya dalam kemewahan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Sebagaimana dilakukan anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang, di mana ia menjual seluruh bagiannya atau harta yang dimilikinya itu, lalu pergi ke luar negeri yang jauh, di mana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di dalam Lukas pasal 15, berfoya-foya berarti menghambur-hamburkan uang atau harta demi memuaskan keinginan daging atau keinginan hawa nafsu. Namun bila kemewahan digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak salah. Banyak tokoh Alkitab diberkati secara berlimpah, tapi hidup mereka tetap sesuai firman dan takut akan Dia. Karena kenapa? Mereka menggunakan harta kekayaan untuk hormat kemuliaan namanya sejalan tuntunan firman. Itu sebabnya Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Peringatan juga untuk tidak berfoya-foya dalam kemewahan tidak terbatas dalam lingkup yang sempit, saudara. Termasuk juga perbuatan kejam atau perlakuan tidak adil terhadap orang benar yang tidak berdaya. Yakobus memperingatkan orang kaya agar mereka tidak berlaku semena-mena. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawanmu. Yakobus pasal 5 ayat 6 berkata sedemikian. Bukankah banyak orang kaya memperdaya dan membunuh orang benar yang lemah keadaan ekonominya? Mereka menjalankan bisnis dengan sangat licik, sehingga orang-orang lemah terpaksa menyetujui persyaratan bisnis yang keji dan licik itu, saudara. Para pengusaha atau bos perusahaan yang menekan karyawannya begitu rupa dalam hal upah adalah juga termasuk berfoya-foya dalam kemewahannya tanpa rasa belas kasihan. Bila mereka tidak segera bertobat, saudara, kekayaannya itu akan habis terbakar api. Jadi, segala kekayaan yang kita peroleh dari Tuhan harus kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.